Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali Waalaikumsalam. ini saya akan mereview hasil belajar saya selama sepekan. Jadi pekan ini itu yang bikin saya lambat. Yang pertama, pemahaman saya tentang eh, perpindahan antara bagian blog ke home di Laravel. Jadi yang bagian itunya yang saya tidak terlalu mengerti tentang eh, request is-nya. Jadi ini gunanya kita buat kayak contohnya variabel, terus dia isinya ini request is eh, ke variabel ke halaman yang ingin kita tujui. Mhm. Terus itu kalau dia dalam variabelnya itu kan ini halaman dipanggil halaman x navlink dipanggil di sini, terus dia pakai data-datanya ini di sini tag A. Terus eh, diambil variabel dari web.php yang untuk oh, untuk untuk aktif itu diambil dari halaman Naver yang ini yang saya buat. Oke. Terus kalau itu berjalan dia akan mengubah backgroundnya yang hitam jadi teksnya warna putih. Terus kalau tidak Mhm. teksnya jadi terus dioper sama seperti kayak tadi. Terus di sini ada atribut, itu variabel juga yang dibuat untuk untuk oh untuk anunya ini ya aktifnya. Oke. Terus ini slot gunanya untuk menambahkan slot slot seperti ini kayak href yang di kan variabelnya. Terus saya juga Mhm. belajar tentang eh, yang buat halaman begini komponen-komponenan. Jadi dia akan pemanggilannya lebih gampang. Contohnya di halaman post ini dia langsung layout. Jadi akan jadi halaman mempunyai navbar, terus mempunyai halaman udah ada title-nya juga responsif sama eh, data-datanya sini. Terus yang Oke. saya pelajari juga seperti eh, pembuatan komponen ini. Seperti yang saya buat di komponen ini ada header. Jadi itu akan dibagi-bagi. Terus nanti dipanggil di satu halaman. Contohnya seperti ini contoh agar eh, tulis agar satu file lebih singkat lah. Jadi ini layout Hmm. udah satu halaman itu. Jadi Ya. baru nanti dipanggil lagi ini slot seperti tag yang ke tadi. Terus pakai title, itu title diambil dari bagian sini, ini title. Terus untuk halaman post ini seperti ini artikel, eh, ini juga ada pemanggilannya seperti bagian sini di bagian tag A ada pemanggilan. Jadi pemanggilannya di Laravel dia menggunakan kurung kurawal di double, terus menggunakan apa namanya dolar untuk pemanggilannya variabelnya di sini. Seperti ini post, ini nama filenya, ini nama variabelnya. Jadi title itu isinya block tag, terus post itu isinya ini. Yang post itu isinya array, dalam array lagi, terus datanya. Contoh pemanggilannya itu seperti ini. Contohnya ini tag A, terus kita memanggil post
terus bagian ID. Yang di sini ID-nya itu 1. Jadi kita bisa lihat itu yang saya pasang di sini. Bagian ujung kiri itu ada, dia akan menampilkan angka 1 yang itu. Karena dia ambil dari data di web.php itu 1. Lanjut, yang kedua itu ada sini juga, dia pemanggilannya seperti ini, pakai nama variabelnya menggunakan dolar, terus array-nya pakai namanya jadi title, itu diambil dari sini. Jadi kalau dia tulis ininya title baru ininya tidak ada, maka dia akan mengambil yang salah, dia itu mengambil bagian ini. Kenapa? Karena di Ya. sini dia itu nama variabelnya beda, sini post, sini title. Sama seperti ini juga post author. Jadi saya sudah paham cara pemanggilannya, cuman nextnya mau belajar tentang database. Jadi ini katanya kurang relevan. Katanya siapa? Sandi kakak. Oh, Jadi nanti pakai database menjadi tidak pakai pemanggilan seperti ini karena manual gini sama juga. betul betul. Itu statik, datanya kan masih statik gitu. Ya, Hmm. Yang penting di sini kan kita belajar bagaimana caranya bisa apa namanya, mengaitkan data begitu loh, ya. menaikkan variabel ke eh, supaya data itu dinamis. Apa tadi yang kita bilang sulit untuk navigasi? Yang Yang ini kurang paham? yang perpindahannya ini, yang ini hitam-hitam. Mhm. Saya tidak tahu karena di situ dia pakai ini, pakai ini baru saya lihat, ternyata baru. Oh, oke oke. Ya itu terus terang juga saya tidak tahu sintaksnya kalau yang itu. Bisa mungkin nanti kita entah kita tanya siapakah di sini yang pernah pakai Laravel itu atau AI saja toh. Karena kalau kita buka tadi itu atributnya, coba masuk ke itu Xnavlink itu. Kalau di sini ini kita paham juga ini modelnya bagaimana. Iya, pertama itu Iya, dia ini ada pemanggilan di sini betul. sampai sini. Dalamnya tuh Itu ada if statement di situ kan. iya. Hmm. Terus ini ada Nah, luaran juga. Tidak terlalu paham betul. artinya juga. Iya, entah bagaimana dia model sintaksnya di situ karena yang pertama itu dia dia set entah dia patch atau false dalam apa kondisinya aktif kan berdasarkan kondisi aktif 01 itu. Kemudian data apa itu yang setelahnya itu Yang yang ini, kurang jelas juga. Iya. Oh itu, oh, oke oke oke. ini harus Masuk ini. tadi di berarti dia kenapa kita bilang Indah ini. cocok ya? Dia tambahkan itu atribut yang ditambahkan di sebelumnya kan. Iya. Dan slot untuk yang isi konten dari anchor link kita, anchor tag. Coba kembali Sekarang yang ke Xnav tadi ke sebelumnya ini. Berarti oke oke. Jadi atribut yang lain itu dia masukkan ke situ. Terus slot itu yang kontennya. Betul betul. Ini nanti kita cari saja tuh apa maksudnya request. Terus is karena saya juga kurang tahu apa namanya sintaks dari PHP tuh. Sintaks dari Laravel tadi gitu. eh Apa lagi ya? Coba kembali ke itu tadi halaman ke web halaman ya. ini Terus blog tadi ini sudah bagus. Kita sudah apa namanya? Secara dinamis ini semua kita map ke aplikasi. Jadi nanti dari data kita tinggal istilahnya swap, kita tinggal ganti. Kan sekarang ini datanya statis. ya. Istilahnya hard coded begitu kita tulis sendiri di codingannya begitu datanya. Jadi nanti ketika ada database
selama field yang ada di database itu sama dengan ada yang kita set di front end-nya, harusnya itu sudah harusnya itu mudah untuk kita sambungkan begitu. Jadi selanjutnya kita bilang mau belajar database kan? Iya, Oh, kita ikuti si apa? Sandika Gali deh. iya Arkin. Oke, oke. Berarti di sini nanti kita apa? Dia lanjut masuk ke database kita. Iya, tapi katanya kadang-kadang ada lagi dah suruh kan nggak yang buat kayak ini Adit, buku masjid. Kenapa? Kenapa? Disuruh bikin juga ini. Oh, Katanya pakai Laravel, Laravel. hmm. Dari kita aja. Selama bisa tuh. Saya rasa mau Iya, sudah. Iya, cocok. Kita ini kan nanti bagusnya sih kita fokus ke satu dulu tuh. Cuman nanti bagaimana lah dari kadang tuh. Ini bagus nanti cocok nih kita pelajari ini supaya ini kan basis begitu, basic tuh dasarnya. Dan sudah cocok itu sudah bagus dari itu tutorial dari apa Bang Sandika. Terlebih lagi ini nanti kan ini banyak pola-pola yang bakalan kepake nanti kita di kedepannya tuh. Jadi terlebih lagi database nanti kita tambahkan ke itu. Itu nanti 100 apa mayoritas dari pekerjaan kita nanti sebagai front end developer kan atau full stack developer gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? mungkin itu sekian dari saya. Itu Kurang kalau diklik Bang, dia masuk kah? Masuk ke belum pilih? Oke. tidak, karena di sini link itu. Jadi nanti lanjutannya itu kan ini tidak semua, tidak semuanya. Hmm, Nanti kalau di read more muncul nanti halamannya untuk artikel satu versi lengkapnya. oke. Oke, oke. Berarti nanti mungkin kita masuk itu ke dynamic page. Ya, Entah nanti bagian bagaimana artikel toh dari sama Bang halamannya. Sandi kata. Nanti dynamic page itu juga penting karena bayangkanlah ada 1.000 artikel toh. Nggak mungkin kita buat satu-satu manual kan, 1.000 page. Jadi nanti bakalan masuk ke itu apa namanya materi mengenai dynamic page, di mana aplikasi itu bisa apa bisa membuat page-nya sendiri lah, bisa dibilang begitu Pak. Oh iya, Jadi kalau kita klik artikel 120, dia bakalan buat sendiri. Buat artikel 120 berdasarkan ID, eh, misalkan ID-nya 120, nah dia itu ID 120 bakalan jadi referensi untuk mengambil data di database yang nanti dicocokkan ke dynamic page ID 120 itu artikel ke 120. Jadi nantilah mungkin masuk tuh di situ. Sudah bagus ini progresnya. Untuk buku masjid nanti kita apa namanya komunikasi dengan Kak Dadang tuh bagaimana? Mungkin mudah gitu kalau buku masjid karena kita tinggal minta source code-nya ini tuh atau ada bagaimana sih, kata karena kita ada tinggal di ubah buku. sendiri, ubah sedikit saja. Iya, Betul betul. Kita sudah tinggal ubah saja, masih ganti logo mungkin atau bagaimana tuh. iya. Oke, ada lagi? Itu jika bang Pak, saya tutup ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.